Spesial banget sih saya ingin membahas tentang Nick Weaver yang tampil begitu apik. Bagaimana mentalitasnya, bagaimana permainannya, bagaimana kesabarannya, jiwa kepemimpinannya saat laga melawan Persija Jakarta kemarin. Bahkan saya juga ingin membahas tentang bagaimana jatuh bangunnya Nick Weaver historis ke belakang bersama Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia, dimanapun kalian berada. Tidak salah, kita selalu membahas dan takut kalau seandainya Nick Weaver mendapatkan kartu kuning sehingga akumulasi tidak bisa bermain saat melawan Persija di laga-laga Persib Bandung sebelumnya saat melawan PSM dan PSIS Semarang ya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi Bobotoh, salam dunia. Dan terbukti di laga saat melawan Persija Jakarta luar biasa penampilannya. Tentu juga kita tidak merendahkan pemain-pemain lain. Edo Febriansah, Gustavo Franca, Kakang, Kevin Roy Mendoza, Adam Alis, terus juga Beckham Putra, Marco, Tyrone Del Pino, Chio, David da Silva, dan Gerpane semua bermain cukup baik. Tapi kita sekarang sedang membahas dulu tentang Nick Weaver yang begitu jatuh bangunnya. Mungkin banyak orang yang menyoroti penampilan Nick Weaver itu atas gol yang roket banget, melesat gitu kan, sekaligus menjadi gol yang membangkitkan semangat para pemain Persib Bandung untuk mengejar ketertinggalan. Tapi lebih dari itu, saya melihat keluarbiasaan Nick Weaver. Yang pertama, tentang mentalitas. Ya oke lah, kualitas pemain yang pernah bermain di Liga Belanda, Liga Utama Belanda, nggak bisa bohong. Kelihatan banget gitu kan bagaimana Nick Weaver di dalam tekanan banyak supporter The Jackmania bermain di kandang Persija, dia masih mampu mengontrol bola dengan baik, mengirimkan umpan dengan baik, melindungi bola, gocek-gocek pemain, bahkan overlap dengan sangat baik. Itu hal yang bagi saya yang ngalamin main bola gitu Bobotoh, itu mentalitas yang luar biasa. Skill sealus kumaha pun, tajongan sealus kumaha pun, akurasi passing sealus kumaha pun, namun mental benang Bobotoh disapukan, namun mental benang mah. Tapi Nick Weaver memperlihatkan itu. Beberapa kali Kakang melakukan kesalahan clearance, 2 kali kalau saya gak salah. Gustavo Franca out of position ditutup oleh Nick Weaver. Beberapa kali Nick Weaver harus menjadi tembok terakhir yang benar-benar kokoh. Harus kita akui bahwa Nick Weaver tampil sangat baik di laga saat melawan Persija Jakarta. Nah, tidak kita pungkiri juga atas gol Nick Weaver itulah yang akhirnya melecutkan semangat dari para pemain Persib Bandung. Karena gol itu adalah gol titik awal Persib memiliki lagi harapan untuk bisa comeback. Bahkan kalau saya pribadi, mungkin ya bisa saja Persib Bandung itu mendapatkan gol 3 alias benar-benar comeback sempurna, menang dramatis gitu kan, mungkin saja bisa. Tapi Coach Bojan Hodak memilih untuk menarik banyak pemain inti. Ya tentu Coach Bojan lebih tahu, tapi mungkin kalau para pemain inti tetap bertahan, mungkin saja Persib masih bisa bermain secara stabil. Karena kita juga ketahui kalau para pemain pelapis Persib Bandung untuk saat ini belum terlalu sepadan dengan para pemain inti Persib Bandung. Sehingga ketika para pemain pelapis masuk, ya ada penurunan dari segi performa mainan. Walaupun kita juga tidak bisa menyalahkan karena pasti mereka juga capek, para pemain inti capek dengan bermain dengan mental yang harus kuat, intensitas permainan yang sangat cepat dan keras, pasti capek oge. Nah, ini harus kita pahami juga gitu kan. Tapi intinya gol dari Nick Weaver itu membuat Persib Bandung kembali melecut permainannya sehingga pada akhirnya soloran dari Beckham Putra, umpan solo dari Beckham Putra kepada David da Silva bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Ini satu hal yang sangat luar biasa tentunya. Kita berikan acungan jempol kepada Nick Weaver dan juga kepada para pemain dan staf kepelatihan lainnya. Nah, kita juga harus ingat Bobotoh, kalau Nick Weaver ini hampir saja kehilangan tempatnya di era Coach Luis Milla. Mungkin yang benar-benar menjadi tumbal Coach Luis Milla waktu itu adalah pemain playmaker yang lagi bagus-bagusnya sekarang di Liga Indonesia, Kakak Ricky Kambuaya gitu kan. Kambuaya bukan jelek waktu itu, tapi memang tidak masuk skemanya Coach Luis Milla. Coach Luis Milla lebih suka pemain yang lebih santuy, mainkan kaki ke kaki dibandingkan banyak menusuk. Sama halnya mungkin kalau kita mah Lepi Madinda kemarin di mata Coach Bojan Hodak, kurang lebih seperti itu. Nah, Nick Weaver juga hampir-hampiran
akan terdepak dari Persib Bandung di era Coach Luis Milla, karena kita tahu beberapa kali Nick disimpan gitu kan, lebih memilih Papa Victor dan segala macamnya. Nick juga banyak gelisah kelihatan gitu kan di situ, karena memang performanya agak sedikit ombang-ambing di era Coach Luis Milla. Mungkin masih dalam tahap adaptasi permainan yang diinginkan oleh Coach Luis Milla. Tapi pada akhirnya Nick Kuiper kembali kepada performa terbaiknya, bahkan bahkan membawa Persib Bandung juara di musim kemarin, dan mudah-mudahan kembali. Nah, ini baru kembali membawa Persib Bandung back to back juara di musim sekarang. Kita ingat juga Nick Kuiper beberapa kali pindah-pindah tandem. Seingat saya bersama Bang Jupe, bersama Papa Victor, bersama Alberto yang kemarin bersama Coach Ijan. Tapi Nick Kuipernya nggak tergantikan. Nicknya selalu ada, teman duetnya yang ganti-ganti gitu kan. Kita udah pernah memiliki satu kesatuan back yang begitu kokoh di belakang antara Nick Kuiper dan Alberto, tapi sayang Alberto harus hengkang. Digantikanlah oleh Gustavo, sempat harus beradaptasi lagi, sempat agak kurang kokoh gitu kan lini pertahanan Persib Bandung, tapi pada akhirnya kembali bisa beradaptasi dan Gustavo pun tampil bagus, bahkan sekarang menciptakan 3 gol bersama Persib Bandung, dan intercept-interceptnya juga di Persib bagus juga gitu kan. Ini bentuk kedewasaan seorang Nick Kuiper, bentuk luar biasanya kualitas seorang Nick Kuiper. Dia masih bisa bertahan ketika berganti beberapa pelatih, dia bisa menunjukkan kualitasnya dengan beradaptasi dengan rekan timnya yang lain yang berbeda-beda, teman duetnya khususnya Alberto dan juga Gustavo Poyarkah. Dia juga bisa beradaptasi dengan taktikal yang dibawa oleh masing-masing pelatih, yang tentunya setiap pelatih memiliki filosofi permainan yang berbeda-beda. Ini kan hal yang luar biasa bagi saya gitu kan, dan tentu saya juga sepakat dan saya yakin juga semua bobotoh sepakat kalau Nick Kuiper adalah legend bagi Persib Bandung. Kalau Nick Kuiper adalah salah satu pemain asing terbaik yang pernah dimiliki oleh Persib Bandung. Dan bisa lah ya, mungkin untuk 1 atau 2 musim ke depan Nick Kuiper ini diperpanjang oleh Persib Bandung. Mudah-mudahan ya, karena untuk saat ini Nick masih sangat bagus. Bahkan juga kita bukan mengakui, tapi diakui gitu kan. Beberapa kali ketika para striker atau penyerang dari Liga Indonesia ini di BRI Liga 1 ditanya tentang siapa back yang sulit dilewati, pasti jawabannya Nick Kuiper. Pasti jawabannya Nick Kuiper. Pasti jawabannya Nick Kuiper. Memang si Belanda ini alhamdulillah bagus sekali dan merupakan salah satu perekrutan terbaik yang dilakukan oleh Coach Robert Rene Albert dulu. Sebenarnya perekrutan Coach Robert dan Coach Luis Milla bagus-bagus sih sebenarnya ya, walaupun ya hiji 2 anu gagal mah hal yang wajar, penting mah gagal kabeh gitu kan. Bagus-bagus. Bahkan Coach Bojan Hodak sekarang pun meracik 3 elemen pemain kalau menurut saya. Elemen yang memang diambil oleh Coach Robert Rene Albert, dipersiapkan oleh Coach Robert, elemen yang memang dipersiapkan oleh Coach Luis Milla, dan sekarang juga elemen yang dibawa oleh Coach Bojan Hodak. Ini satu hal yang bagus, dan mudah-mudahan aja Nick Kuiper bisa terus konsisten bermain bersama Persib Bandung, begitu juga pemain-pemain yang lain. Dan tentu harapan dan goalsnya tidak ada lagi selain back to back juara. Bobotoh setuju juga kalau Nick Kuiper menjadi legenda bagi Persib Bandung. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Sing sarehat ageng milik rejekina. Assalamualaikum.